Halo kakak, permisi kakak, boleh minta waktunya sebentar kakak? Iya, ini kenapa ya, Kak? Halo, di sini aku mau tanya-tanya, apa sih yang kamu tahu tentang KDRT? Oke, setahu aku ya KDRT sendiri itu kan kekerasan dalam rumah tangga ya, dimana kekerasan atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya, yang dimana kekerasan itu tuh menimbulkan kayak eh, kesengsaraan atau kesakitan fisik, psikologis maupun seksual. Kalau menurut aku sendiri ya KDRT itu lebih ke kekerasan bisa dari seksual, psikis ataupun fisik yang biasanya terjadi di rumah tangga dan juga pastinya ada korban yang terlibat. Kalau yang aku tahu tentang KDRT ya, KDR itu kepanjangan dari singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu secara bagaimana kita tahu secara umum ya, KDRT adalah sebuah upaya adanya kekerasan begitu ya, yang dilakukan oleh anggota keluarga begitu ya, dan kemudian ada korbannya juga di dalam keluarga itu sendiri begitu sih. Menurut kamu, faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi KDRT? Kalau faktor sih sebenarnya banyak ya, dari orang-orang sendiri, bisa dari ekonomi jelas, atau mungkin dari stres juga, dari hubungan sendiri. Kalau hubungan dari keluarga mungkin komunikasinya kurang juga, mungkin ada yang terlibat ke judi, bisa banyak banget sih. Setahu aku ya, salah satunya itu adalah kecemburuan mungkin ya. Kan kalau biasanya kalau suami atau istri cemburu tuh bisa menimbulkan KDRT. Terus juga adanya kayak ketidakstabilan emosional dari dirinya sendiri juga bisa, ataupun faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi, kayak suaminya judol ataupun suaminya lagi mabuk-mabukan atau bagaimana, dan istrinya ingin minta uang tapi nggak ada, terus akhirnya bisa menimbulkan KDRT. Kalau menurut aku yang pertama jelas faktor ekonomi ya. Kita sudah sering melihat kasus di mana seorang ayah begitu, dia tidak memiliki pegangan keuangan yang finansial yang cukup stabil gitu. Jadi dia tuh sering melampiaskan amarahnya karena tidak punya uang itu kepada keluarganya, entah kepada istri dan anak-anaknya begitu. Kemudian juga ada faktor sosial, ada semacam yang namanya faktor budaya juga. Jadi kayak yang sudah turun-temurun. Jadi kayak misalkan di India tuh pernah ada juga kejadian ketika seorang suami tidak membentak istrinya, tidak memukuli istrinya, itu adalah sesuatu yang salah. Jadi itu semacam pendidikan yang benar dalam keluarga itu ketika sudah berani main tangan begitu. Oke, yang terakhir, kenapa sih kayak sebagian korban itu lebih memilih diam dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib? Oke, mungkin yang pertama memang karena korban itu merasa pelakunya itu adalah orang terdekat mereka, keluarga mereka. Jadi ketika terjadi sesuatu, memang korban ini cenderung merasa diam karena itu adalah bentuk balas budi ya, mungkin ya, ibaratnya kayak sudah dibesarkan, sudah diberi rumah, diberi makan dan sebagainya, kemudian seharusnya dia berterima kasih, tetapi mungkin ketika dia belum bisa untuk berterima kasih, cara lainnya adalah tidak membuat pelaku ini merasa semakin rugi. Jadi ketika memang dapat perilaku kekerasan begitu, cenderung diam ya, karena memang pertama memang itu adalah tindakan balas budi, kemudian tidak mau ada konflik berkelanjutan. Khawatirnya nanti kalau misalkan dilaporkan ke pihak berwajib, dia akan mendapat kesulitan yang jauh lebih parah begitu daripada mendapat kekerasan itu sendiri. Entah misalkan pelakunya semakin marah karena dilaporkan, dan itu akan berujung kepada sebuah malapetaka dan sebagainya. Itu sih. Kalau menurut aku sih mungkin ya, kalau dilihat-lihat pastinya karena orang awam juga, jadinya mereka itu bingung, nggak ada edukasi juga, jadinya bingung juga mau lapor kemana kan, mau ke keluarga juga malu mungkin, atau mungkin ke pihak-pihak yang berwenang juga nggak tahu nomornya, dan juga pastinya mereka mungkin karena pikirannya udah seperti itu, jadinya mungkin mereka lebih ke berharap pelaku itu bisa berubah juga. Mungkin menurut aku para korban ini pertama dia nggak tahu ya mau melapor kemana, dan juga ada beberapa yang tidak dapat support dari keluarga lain gitu juga. Terus juga mereka juga takut karena biasanya para korban itu kayak ngerasa ada trauma sendiri, jadi takut nanti kalau dia melapor malah dapat ancaman yang lebih besar gitu. Dan mungkin juga karena pihak berwajib kita tuh juga tidak begitu banyak mensosialisasikan gitu, jadi para korban juga malu ataupun takut untuk melapor.